ada prinsip transferabilitas. Transferabilitas itu semua data dipastikan tidak ada yang tertinggal. Baik itu hasil wawancara, baik itu hasil observasi, dokumentasi, semua data yang terkait dengan penelitian tidak ada yang tertinggal. Ya, itu tadi ya, supaya manjer gitu kan ya. Jadi kita nanti kalau wawancara itu nggak ngawut takutnya, tanyanya ya. Biasanya selama ini kalau kita observasi ke sekolah atau ke magang itu kan gaya-gaya dewe pertanyaannya, sudah kono apa, ngawur gitu kan ya, tidak berangkat dari teori. Nah teori itu memandu pertanyaan. Berapa pertanyaan yang kita harus ajukan kepada informan, apa saja yang kita observasi itu berbasiskan teori tadi. Sama seperti tadi itu loh, orang sakit pusing itu karena dia itu telat makan atau karena beban pikiran, itu beda datanya, yang ditanyakan beda gitu loh. Sama seperti itu. Nah, ini saya sedang mengajak mereview kembali ya metode penelitian di semester-semester sebelumnya, biar sampai ingat ya. Di dalam penelitian kualitatif namanya informan, bukan responden. Kenapa Farida disebut informan? Karena memberi. Benar ya. Karena because tidak pernah never kan gitu. Karena memberikan informasi. Ini benar loh. Kamu jangan meremehkan pendapatnya Farida ini ya. Responden itu ditanya satu jawabnya satu, kan hanya merespon. Kenapa? Karena pertanyaannya sudah kita kondisikan dalam bentuk apa? Multiple choice, skala Likert. Sangat sering, kadang-kadang tidak pernah, misalnya begitu. Atau yes no question, ya atau tidak. Tapi kalau informan, ditanya satu jawabannya satu curhat-curhatnya sakran ngomong barang. Nangis di barang. Namanya informan. Ya. Nanti kalau menulis di bab 3 ya, bab 3 itu menulisnya informan ya. Informan ya. Kalau sampai pakai kualitatif misalnya, Pak, sampel kualitatif itu pakai sampel apa pakai populasi atau gimana Pak? Wah, ini kan bingung misalnya kan. Berapa orang sih Pak sebenarnya? Kalau misalnya kasusnya ini misalnya, katakanlah ini sebagai satu judul, misalnya ya katakanlah ada misalnya ini disetujui gitu ya. Misalnya untuk kasus seperti ini berapa Pak narasumbernya, informannya lah. Kalau dalam kasus seperti ini namanya sampel purposive. Bisa nulis aja enggak? Sampel PURPOSIF purposive. Dalam bahasa Madura purposive sampel. PURPOSE purposive SIVE ya. Purposive sampel. Jadi sampel yang terpilih. Sampel yang terpilih itu artinya apa? Sampel yang ditunjuk karena kriteria-kriteria yang sudah sesuai dengan topik penelitian. Sama seperti kita ini, ya kita ini kalau sakit itu kan nggak perlu tanya seluruh dokter. Jadi seluruh dokter Indonesia ditanya kan nggak perlu, kan habis-habisin ya. Ya cukup satu dokter tapi kredibel, jujur, menguasai penyakit kita kan gitu kan, yang mudah ditemui. Nah ini sama dengan seperti itu tadi. Jadi kalau misalnya terkait dengan moderasi beragama di sekolah ya kita tanya guru-guru yang paham tentang moderasi beragama. Oh, dari survei awal, observasi awal peneliti ditemukan data bahwa yang mengetahui seluk-beluk moderasi beragama hanya 3 orang. Ya, itu kan dari penelusuran awal kan. Jadi strategi orang meneliti di lapangan ketika kamu masih awam canggung. Saya nggak tahu harus bertanya kepada siapa. Ketika saya turun ke lapangan, ke sekolah ini menanyakan moderasi beragama, saya nggak tahu. Nah, biasanya pakai grand tour teori, grand tour dan mini tour. Grand tour itu apa? Grand tour itu kita tanya orang-orang yang sebelum ke inti masalahnya kan moderasi beragama ya. Kita tanya ke kulitnya dulu. Nah, ke kulitnya dulu siapa? Ya siapa? Nah, siapa Pak? Kan pintu gerbang itu kan satpam pertama kali kan. Nah,
Pak, Assalamualaikum, nama saya Farida, saya dari WIT Malang. Ini saya bermaksud untuk ke sekolah ini mengadakan penelitian tentang moderasi beragama. Tapi sebelumnya Pak, sebelum saya masuk ke sini, saya ingin tahu tentang ya mungkin hal-hal yang diperbolehkan, yang tidak diperbolehkan, akomodasi apa. Saya bertanya tentang ini dan ini. Nah, mesti sabtunya kan akan beritahu, oh ya dek, biasanya kalau ke sini jam sekian, ini nanti menemui bapak ini janjian dulu lah. Itu pintu gerbang, gatekeepernya gitu. Jangan langsung blonong-blonong begitu. Itu strategi yang salah gitu kan. Karena apa, nanti kan terkait dengan etika meneliti. Agar kita ini orang asing, orang awam, kita ngerepoti mereka, kita nggak kasih apa-apa, ya kan? Nah, di satu sekolah bahkan dianggap jasa. Jasa itu artinya ya sampean meng-hire gitu kan. Kayak di Jalan Bandung itu dianggap jasa. Jadi orang itu pelayanan gitu ya. Nanti per data berapa gitu. Itu yang sudah sangat besar ya, sangat besar dianggap jasa. Tapi kalau sekolah kecil atau sekolah yang kemudian mengikhlaskan sampai merepoti mereka, nah itu sama harus mengimbangi dengan tadi etika penelitian. Yang kedua, membangun repot, suasana nyaman, nah, suasana nyaman kepada narasumber. Ya. Ada sekolah yang kemudian observasinya berperan serta. Pernah ada nggak observasi berperan serta? Observasi berperan serta itu artinya observasi sekaligus bantu-bantu di sana. Bantu ngajar, bantu apa, itu observasi berperan serta. Kalau sampean meneliti internalisasi nilai-nilai moderasi beragama pada PSK, sekalian sampean jadi PSK, itu observasi berperan serta. Biar menghayati Pak peran PSK-nya, kan? Sekalian jadi, nah itu namanya berperan serta. Tapi kalau tidak menghayati di luar, ya, hanya observasi biasa. Atau sampean nongkrong 24 jam observasi di sana biar tidak ada momen yang tertinggal, ya. Observasi total namanya itu. 24 jam. Oh banyak peneliti barat seperti itu. Ketika meneliti apa? Meneliti tentang kehidupan ketua suku di Riau, Papua sana. Dia sampai menjadi istrinya para ketua suku. Karena kehidupan anak dari ya totalitas ilmu ya begitu Pak. Ya begitu totalitas itu kan nggak ada momen satupun yang tertinggal. Jadi kalau sampai nulis di Medpen itu kan ada prosedur keabsahan data, pernah dengar nggak? Yang melihatnya. Prosedur keabsahan data itu ada prinsip transferabilitas. Transferabilitas itu semua data dipastikan tidak ada yang tertinggal. Baik itu hasil wawancara, baik itu hasil observasi, dokumentasi, semua data yang terkait dengan penelitian tidak ada yang tertinggal. Ya, itu tadi ya, supaya manjer gitu kan ya. Jadi sehingga datanya benar-benar oke kan? Oh nggak ada yang tertinggal sama sekali, ya kan? Atau dengan prinsip kredibilitas. Kredibilitas itu memperpanjang waktu observasi. Jadi misalnya si Farida ini ya agar data moderasi beragama kuat di sekolah ya observasinya 10 tahun diperpanjang sampai 20 tahun sampai seumur hidupnya dia dedikasikan untuk meneliti moderasi beragama di sekolah. Itu datanya sangat sukses sekali itu, nggak ada yang bisa ngalahkan ya tentang kejujuran syaratnya ilmuannya ini Farida ini. Ya kalau skripsi S1 cukup 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Biar nggak bayar UKT, biar cepat nikah, sudah ditunggu kan begitu. Nah, betul Pak. Farida kayaknya. Oh iya STM. Prinsipnya seperti Syafiq bilang ya. Apa? Istri 1 baik, istri 2 lebih baik, istri 3 sempurna, istri 4 surga dunia. Oh ini Syafiq itu begitu ya? Enggak. Berprinsip sakinah mawaddah warahmah. Istri pertama sakinah, istri kedua mawaddah, istri ketiga rahmah, istri keempat Farida. Apa Pak? Pas gitu kan. Nah, sampean itu karena begini, sampean itu nggak suka penelitian karena tidak ketemu teman yang ini bisa menjelaskan skripsi dengan mudah, dengan umur dan sebagainya tadi.
gitu. Sama seperti saya dulu juga begitu. Makanya sekarang katanya Farida al-madda muhimun walakin adaru aman-aman walakin hubul mudaris aman-aman wat tarawih. Jadi kuliah itu penting teman belajar dengan teman-teman, tapi yang lebih penting lagi apa? At-tarawih. Ya, learn how to learn. Belajar bagaimana cara saya belajar. Kamu harus mengetahui cara belajar apa yang paling cocok untuk kondisi dirimu. Nggak mesti dengan seperti melingkar seperti ini, nggak mesti dengan cara diberi tugas, nggak mesti lah. Itu tadi kamu harus menemukan pada. Ya memang lama, ya, karena kamu memang mencari sosok yang pas untuk dirimu. Ya, saya juga butuh bertahun-tahun untuk itu ya. Ya belajar riset itu banyak tantangannya. Tantangan terberat itu dari ibu saya sendiri. Ya, kenapa nang kampus bertahun-tahun tanpa ada pekerjaan yang jelas gitu kan, nggak menghasilkan uang, nggak sesuatu yang kemudian nggak nampak hasilnya. Apa belajar riset itu? Nah, mending kan dodolan online shop atau sebagainya kan? Ada nggak sih? Nggak? Atau apalah gitu, yang sesuatu yang lebih apa ya, lebih konkret gitu kan. Saya mengalami itu, nggak tahu ya, tiba-tiba di tahun 2014 itu ada titik balik gitu. Saya sebut titik balik itu rupanya. Saya belajar riset orang-orang dengan kekirian saya. Kekirian coba. Pernah nitip KTP di tukang tambal ban karena nggak punya uang tambal ban. Nggak pernah sama dengan saya berkali-kali pada waktu itu. Sampai tahun 2016 berkali izin mas. Kurang baik. Wis tambal ban bocor wis ada duit. Coba. Coba gini ya. Senior gitu loh ya, senior PAI aktivis dulu kan aktivis ya. Aktivis WR terus tambal ban waduh izin ya. Itu masa-masa kalau teman saya mendoktrin itu masa-masa makia. Biar untuk keren. Nah, ya biar spirit belajar risetnya itu biar dibumbu-bumbui nuansa kawan biar tetap semangat gitu kan. Wisin mas, mas. Sampai yo kamen tolong ya. Boleh-boleh silian dan sebagainya. Nah, pada tahun 2012 saya iseng-iseng ya pokoknya browsing gitu ya, browsing. Ada penelitian di UGM, waduh, penelitian selama 3 bulan gratis gitu kan ya, gratis. Tapi harus dosen, harus begini. Saya iseng daftar, saya 3 bulan itu ya saya tidak memenuhi syarat kan ya, bukan siapa-siapa nobody kan gitu kan ya. Tiba-tiba 3 bulan kemudian ditelepon sama UGM. Saya nggak percaya, saya cek nomornya siapa gitu kan, jangan-jangan penipuan. Loh nggak tahu ya, dicek di buku telepon, tanya teman, oh iya ini nomornya CRCS itu S2 di UGM sana, di Gedung Lengkung. Ini dengan mas Angga ya pak ya, sampai selamat keterima apa gitu kan ya. Yes, saya konsultasi dengan istri ya, punya uang 200.000. 200.000 itu 100.000 berangkat ke Jogja, nanti kalau dibohongi 100.000 itu balik untuk pulang. Karena berangkat ke Jogja. Jogja itu di depan gedung Jogja ketemu lah dengan orang-orang yang senasib seperjuangan, yo bodoh kere deh. Saya kan masih gitu kan ya. Saya dapat telepon ini ya. Akhirnya kita ke JLCS ternyata bener ya. Dan saya di kursus penelitian selama 3 bulan di sana. Ya, namanya short course penelitian. Jadi ternyata komposisi short course itu aneh dalam artian kelas itu didesain sebagian orang-orang yang sangat pintar, sebagian setengah pintar, sebagian untuk pelengkap penderita, untuk karaokean, untuk banyol-banyolan. Kelas itu hidup. Kalau serius semua, bisa dibayangkan 3 bulan itu ngeluh ya men, ngeluh. Kalau bayangkan ya, saya belajar riset di sana jam 8 pagi sampai puas. Jadi kita itu ngikuti profesor kemana pergi, pokoknya pergi ngomong di rumah loh. Syaratnya satu, nggak boleh mengeluh dengan keadaan, mengeluh langsung out. Nanti melo ya, disuruh futsal melo futsal. Futsal pun kalau kita capek, kalau nggak ada izin dari profesor ya nggak boleh keluar. Wah, mengeluh out, wah ya pak.
Oh kayak gitu, pokoknya kemana-mana ngomong terus lah. Itu pokoknya ngomong, jangan sampai ketinggalan informasi, gitu kan. Nah begitu 3 bulan di drill seperti itu. Ini tanpa sadari ya begini. Ya pulang-pulang ke Malang, pokoknya tiba-tiba ini tuh yang dimaksud profesornya dulu, ini dulu. O-nya itu yang mana gitu loh. Mungkin selama saat ini masih asing ini dengan apa sih pendekatan penelitian jenis itu apa sih gitu kan. Kehadiran peneliti itu apa sih gitu kan, fenomenologis itu apa. Wis pacar. Pusing itu sampai pusing ngeluh-ngeluh ini Pak. Pusing saya sudah angkat tangan dan angkat topi aja Pak begitu kan. Kalau bisa saya dandakan saya setorkan jasa pembuatan skripsi, saya setorkan pembuatan skripsi. Kan begitu. Ya itu memang awalnya begitu. Tapi kalau kita membiasakan diri sebagai ini, bisa-bisa dengan sendirinya kok. Nah, dan ya anehnya ya, saya belajar riset tiba-tiba tahun 2016 ini yang asik ya. Tiba-tiba saya kirim, nah, diterimalah saya itu riset saya itu ke mana? Ke Maroko. 2 minggu saya di Maroko. Ngomongnya gimana Pak? Nah, ini yang susah saya ngomongnya gimana. Nah, aku pegang WA itu. Akhirnya kita itu pakai HP, pakai kulkas ngomongnya, ngetek dulu. Oh ya. Jadi gitu kalau di bandara itu. Oh ya. Kalian ngetek di Google terjemahan itu, begitu. Kan saya gitu kan ya. Jadi apalagi pemeriksaan di bandara. Di bandara itu saya didoktrin sama Ustadz Badrudin. Kan berangkat sama Ustadz Badrudin. Nanti kalau kamu ditanya ke Maroko tujuannya apa? Ana tilmid. Wah, saya tak apakan. Tilmid begitu. Ana tilmid Ustadz Badrudin. Wah, Badrudin ini Ustadz Badrudin alasannya konferensi di Maroko sana selama 2 minggu. Saya muridnya Ustadz Badrudin, bawakan barang gitu loh. Wah, aman ya. Iya gitu. 2 minggu gitu loh. Ya itu makanya apa yang kita tanam hari ini kita nggak menyangka. Bahkan ya bahasa Arabnya juga bahasa Arab yang Darija namanya. Darija itu apa? Percampuran antara bahasa Arab dengan bahasa Perancis. Bahasa Perancis karena dulu jajahannya Perancis ya. Dulu bahasa Perancis. Jadi selama 2 minggu ya bahasa isyarat yang paling saya gunakan begitu kan, makan, nah gitu ya kita bawakan koper aja gitu. Ya kita makanya dalam penelitian itu bagi tugas. Karena pada waktu itu kan kita penelitian 4 orang ya, saya, Ustadz Badrudin, Ustadz Helmi Saifuddin, orang humaniora, dan satu lagi Ustadz Mahfudi, ini orang PKPPA, Mahfudi Mahfudo. Nah, yang bagian ini bagi tugas, yang bagian nanti boleh data bahasa Arab yang Ustadz Badrudin lah yang paling pintar. Nanti yang bagian ngepakai barang-barang atau saya lah yang nggak bisa, pokoknya bagi tugas. Kalau semuanya pintar nggak ada yang ngerjain, nyari data semua gitu kan. Nah, Ustadz Helmi bagian apa? Ya, bagian traveling ya, nyusun jadwal ini ke Sahara ini. Nah, begitu, yang bagian uang sebagainya gitu. Jadi sama seperti kalian ngerjakan skripsi, kalau kalian ngerjakan sendiri mesti bosen dan menjemukan. Bagi tugas Farida sama siapa namanya? Alia ya, bareng-bareng ke perpustakaan. Farida bagian ngetik, ini nyarikan dikte gitu ya, cepet, nanti gantian gitu. Ada satu kelas ini hari besok bantuin teori moderasi beragamanya Farida. Satu orang ngetik 1 lembar aja kan sudah 15 halaman. Nggak usah repot-repot, iya gantian minggu depan siapa, hari depan siapa, gitu, keroyokan bareng. Itu namanya kekompakan. Kalau sampai sendiri-sendiri, waduh Pak, ini Pak, Dr. Stranger, ini detektif, ini masih banyak seriesnya. Ini film Koreanya ini masih panjang seriesnya ini. Makanya semester 7 itu semester yang paling membosankan karena satu ya, sampai mikir judul, mikir jodoh, mikir pekerjaan jadi satu. Yang keempat, kelas sudah pecah, sudah nafsi-nafsi ya. Kebersamaan itu tidak ada lagi. Nah, makanya sampai sekarang membangun komitmen sama teman-temannya ini lulus
masuk UIN bareng-bareng, lulus jangan sampai ada yang tertinggal kalian gitu. Sudah bareng dipikirkan. Akhirnya hari Sabtu kita baca buku sama-sama, HP dimatikan jam 8 pagi, sampai setengah 9 ngetik bareng-bareng, kumpulkan satu folder. Ini ini teorinya ini teorinya ini. Itu lebih mudah. Nah, sampai bertaruh sendiri-sendiri susah. Apalagi sampai masih amatiran, masih orang mau kencur kan gitu. Mau kencur. Nih, harus kerja kelompok, harus kolaborasi. Ya sampai itu kan belajar PAI abad 21 harusnya 4C, ya tahu. Pertama critical thinking, pernah dengar nggak? Iya. Pokoknya cek wow gitu. Gila, critical thinking. Critical thinking sampai itu dihafal tapi nggak pernah diterjemahkan dalam alam real sampean. Ayo saling memintarkan para teman-temannya, dibuat diskusi kelompok. Pak, ini saya diskusi kelompok, nanti saya ketik, nanti sampean komentari Pak Angga sampean komentari apakah ini layak jadi latar belakang atau enggak. Gitu. Berpikir lebih produktif. Hasil diskusi ditulis, disulap jadi latar belakang. Cek mau hadir sama diskusi itu. Nah, berpikir kritis itu apa? Benar, jadi taksonomi belum ya. Orang kalau kuliah itu hanya menghafalkan definisi-definisi, pengertian-pengertian itu C1, knowledge. Nggak perlu kuliah, rugi sampean. Baru katanya berapa? Nggak bayar, Pak. Oh nggak bayar ini berapa? 400. 400 ribu, murah banget pada mbak aku. Kamu katanya berapa? 480? 4.800. Kuliahnya sama dengan saya. Saya 400 sama dengan dia. Tapi kuliahnya sama, yang bedakan apa? Wifi tok. Wifi tok. Ya kan ya. Nah, dari dulu yang membuat makalah itu hanya kumpulan-kumpulan definisi, dinaikkan ke C2 apa? Comprehension, memahami, ya, membandingkan teori A dan teori B. Jadi mulai sekarang kecil nih teori-teori. Misalnya Farida ini tema penelitiannya moderasi. Maka apapun mata kuliahnya harus dikaitkan dengan moderasi. Apapun itu. Entah itu mata kuliah kurikulum, ya pengembangan kurikulum moderasi beragama sekolah. Kulina. Nah, strategi pembelajaran berbasis moderasi beragama lek mata kuliah strategi pembelajaran. Filsafat moderasi beragama lek mata kuliah filsafat. Pokoknya mana-mana wis ngono wis pokoknya ngomong moderasi beragama ahlinya ini ya Farida ini. Statusnya apa semuanya membangun moderasi beragama. Sama saya seperti dulu membangun image branding sebagai seorang dosen peneliti. Kemana-mana ngomongannya sih tok. Wis skripsi wis dari awal sampai akhir, sampai elek sampai tua ya. Wis itu. Orang tahu bahwa saya lulusan PAI produk gagal PAI. Orang tahu. Kenapa ya mata kuliah zaman saya jelek ya. Pokoknya jelek, Al-Quran jelek. Mas mau kitab kuning ya dewangi rare kan ya. Kan ujian kopi kan mau kitab kuning. Wah itu kan paling apa ya menakutkan gitu kan ya. Untung paling akhir gitu kan. Oleh posisi paling akhir. Di rumah rose, ditandai gini-gini. Maka sekarang sama juga harus membranding, membuat merek diri sampean ahli apa. PAI itu terlalu luas. Ya, ahli kurikulum, ahli media, ahli pembelajaran, ya kan? Ahli materi pembelajaran, ahli buku ajar, atau ahli apa dalam PAI itu? Harus positioning. Kalau sampean nggak positioning, ya nggak ada bedanya dengan yang lain, kan begitu ya. Jadi kalau akademik sampean sudah kalah, etika kalah, ya harus kepada diferensiasi atau keunikan. Gitu. Saya dari dulu kalau bertarung IPK atau sejarah perkuliahan, saya itu jelek. Kuliah mesti telat, mesti gak pernah lulus tepat waktu. Baik itu S2 maupun S2, ya molor semuanya molor. Tapi itu semua tertutupi karena branding tadi itu riset. Nah, penelitian. Safik juga begitu, harus memutuskan, harus mengambil ketegasan gitu. Dulu PAI itu terkenal dua hal, ya. Lulusan PAI terkenal dua hal, apa? Kurikulum dan pembelajaran.
ahli kurikulum dan pembelajaran. Dulu PAI itu menganut perkuliahan zero mistake, 0 kesalahan. Apa maksudnya perkuliahan 0 kesalahan? Kalau kamu ujian ke dosen-dosen itu kadang-kadang ya satu orang itu sampai 2 hari 3 malam ngantri satu persatu. Ada yang salah sedikit mulai lagi dari nol, ngantri di rumahnya dosen-dosen. Salah sedikit ngantri nggak balik sampai sempurna 0 kesalahan. Jadi IPK 2,5 sudah dipastikan selamatan. Ya susahnya minta ampun gitu kan. Memang benar-benar. Sehingga lulusan PAI baca kitabnya lebih unggul dari lulusan bahasa Arab. Kenapa? 0 kesalahan tadi. Orang-orang PAI dulu itu sangat berjasa. Jasanya di lingkungan Win Malang apa? Proses islamisasi penduduk di daerah Sumbersari sama kok. Turun ke lapangan begitu. Oh itu pergerakannya begitu. Makanya namanya harum dulu itu. Orang-orangnya sangat-sangat gitu. Itu kuliah-kuliah zaman kuno ya begitu. Nah kita ini karena akreditasi Kak Mentolo yang UKT-nya 4.800.000 masa nggak diluluskan Pak jauh-jauh. Itu alasan emosional seperti itulah yang kemudian itu tadi menggerus nggak tega Kak Mentolo. Apalagi kalau nggak lulus itu nanti merusak akreditasi. Kalau dulu kan nggak mikir akreditasi, ya urusanmu. Nah, dulu ujian itu ya ujian skripsi itu pertarungannya di ujian. Artinya kamu lulus nggak lulus bukan pada waktu konsultasi, tapi pada waktu ujian. Kalau sekarang enggak, proses itu dihargai. Jadi datang itu mesti B, datang ujian itu mesti B. Bisa jawab kan begitu. Kalau dulu gak pakai-pakai nengkon gak bisa jawab ya wes. Nah, gitu lah gambarannya. Gambarannya perginasnya orang-orang dulu gitu. Ya lulusannya seperti siapa Pak ya? Ya Mama Lala ya. Ustaz Lala Sulala. Gus Maimun, sebagai orang-orang itu. Nah, ayo kita bangkitkan ya, makanya sekarang ini harus kita sampean ini sebagai seorang kader-kader PAI ya. Saya ini sebagai seorang senior di sini juga harus begitu kan. Jangan berhenti pada satu titik. Sama seperti saya juga begitu ya. Saya karena pada akhirnya kamu nggak akan mengajarkan semua mata kuliah yang diajarkan pada kamu. Pada akhirnya seperti itu. Iya, makanya harus ada salah satu. Saya konsisten dari dulu backpack. Masih aku mata kuliah dapet C tapi seneng. Konsisten. Maksudnya sampai sekarang ngajarnya medpek, nggak jauh dari itu. Kalau nggak jurnalistik, di PBA pernah ngajar 4 tahun coba Pak. Aku bingung pusing gitu kan, Pak. Pembalik saya ini kok dikasih ngajar di PBA itu 4 tahun dah. Rebutan atau diperebutkan, bukan saya menawarkan diri, diperebutkan. Ada mata kuliah namanya penulisan naskah. Oh, ini ya yes, pokoknya intinya kalau lagi kuliah ya sampai terjemahkan dulu dalam bahasa Indonesia begitu. Oh, saya bantuin ini. Itu percepatan skripsinya cepat di PBA itu. Begitu. Pernah bantuin anak-anak matematika juga, itu bayangkan. Skripsi matematika bantuin di mana Pak? Latar belakangnya. Anak matematika nggak bisa ngomong narasi, oh maksudnya begini, oh gini. Bisa mewarnai gitu loh. Jadi kita ini hidup di universitas, berpikirnya harus universal, jangan fakultatif. Mulai ketemu teks bahasa Arab, waduh Pak ini literaturnya bahasa Arab ya Pak, waduh Pak ini literaturnya bahasa Inggris. Kon duwe kanca arek PBA ge apa? Itu kono sampel, kon artekno. Kanca dhewe itu enggak. Pengen penelitian kitab kuning gitu kan ya. Pak, nanti kalau saya disuruh baca kitab kuning seperti apa? Ya kancamu lah gereten 3 hari 3 malam tuh kono pulsa njaluk ajari cara mau baca kitab kuning. Ini begitu caranya ini. Les privat ya. Les privat kan apa susahnya sih gitu loh. Kalau sampai